atau enggak. Saya belum punya itu, Bu. Oh Kalau iya. formnya terbaru atau tidak saya belum punya. Nah, terus yang ketiga, Bu, ini Mm-mm. saya pengajuan DUPAK terakhir itu sudah lama, Bu, tahun Mm-mm. 2016. Nah, waktu itu saya mengajukan ke Balik Bantul tapi selalu ditolak. Mm-mm. Katanya disuruh ke Jakarta. Apakah memang gitu, Bu, Iya. yang pabrik ke atas itu harus Uh-uh. urusannya ke Jakarta. Lalu prosedurnya bagaimana? Kan Iya. saya belum begitu paham ini. Mm-mm. Matur nuwun untuk sementara itu. Oke. Oke, baik Ibu. Teman-teman semuanya, saya tadi terlewat ini mengingatkan ya, untuk ijazah Bapak Ibu, ijazah itu tidak ada kadaluarsonya, ya. Oh, nggih, nggih. Jadi Matur nuwun. ijazah yang dimiliki Bapak Ibu dan Bapak Ibu itu memiliki surat izin untuk Ya, kuliah ada. dan akreditasinya minimal B itu Oke. bisa dinilaikan. Jadi ijazah tidak ada kadaluarsonya. Kemudian untuk 4B itu penilaiannya ke pusat dan nanti berkas itu dikirim ke LPMP melalui PO Box. Ya, mungkin di luar ini nanti bisa kita sosialisasikan. Saya bisa nitip kepada pengawas Bantul, ya, Ibu, ya, bagaimana atau kemana mengirimnya. Ya, Ya, prosedurnya. begitu. Ya, prosedurnya. Kemudian dupaknya apakah sama? Dupaknya sama, Ibu. Ya, yang penting kita membeli itu kan ada muda, madya, utama, ya. 4B berarti madya, silakan pilih yang madya. Begitu Ibu. Bentar, tambahan Bapak Ibu. sedikit. Oh, Sedikit, Bu, tambah sedikit, maaf. J. Kalau misalnya saya itu kan masa pensiun 2024, apakah masih tetap bisa mengajukan ini? Apakah harus mengajukan ini? Dan yang kedua saya mau nyuwun nomor HP Ibu, apa diperkenankan? Ibu untuk 22, sekarang kan masih 2021. Kalau Ibu sudah punya karya-karya, siapa tahu nanti dinilaikan sekali tembus kan eman-eman kalau tidak dinilaikan. Nanti bisa sebagai kenang-kenangan kalau Ibu bisa naik 4C, gelundung ke 4D, gitu kan, untuk kenang-kenangan pensiun nanti. Silahkan dinilaikan, Bu. Masih cukup waktu, silahkan segera menilaikan. Kalau karya saya itu ada yang, tapi 2018 begitu masih bisa dinilaikan, bukan? Walaupun tadi masa penilaiannya 2019 bisa, ya, karena belum dinilaikan itu. Untuk ke pusat silahkan dinilaikan, Bu, ya, ya, karena ya belum, silahkan dicoba, J. Oke, baik, Bapak Ibu semuanya, maaf karena waktu terbatas. Nanti Bapak Ibu akan segera mendengarkan penjelasan yang sangat penting Bapak Ibu, yang sangat menentukan keberhasilan penilaian Bapak Ibu, yaitu bagaimana mengentry aplikasi. Oleh karena itu dari saya mohon maaf meskipun masih banyak pertanyaan Bapak Ibu, ya, saya cukupkan sekian dulu Bapak Ibu. Banyak kesalahan dari saya, mohon maaf, dan apa yang kami lakukan hari ini adalah untuk membantu Bapak Ibu supaya semuanya lancar sesuai dengan harapan Bapak Ibu, nggih. Tentu banyak kekurangan dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ibu Reni yang sudah memberikan paparan materi dengan gamblang, sangat jelas dan memberikan inspirasi dan motivasi ke teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Dan saya yakin yang resen, yang lewat chat WA masih banyak, tapi karena waktu kita terbatas, mungkin ya di lain kesempatan bisa dikomunikasikan. Untuk saat ini kami akan menjelaskan mungkin review saja, karena sebetulnya untuk secara teknis aplikasi itu masih sama dengan tahun yang lalu. Cuma perlu mengingatkan kembali, supaya tadi yang
disampaikan oleh Ibu Reni tadi tidak salah kamar, tidak salah entry, sehingga menimbulkan permasalahan di database Bapak Ibu itu error. Karena ini kami sampaikan, beberapa teman itu di tahun 2000, hasil penelitian 2020, itu tidak bisa di-print karena ada faktor database error. Itu salah satu pemicunya adalah mungkin data Bapak Ibu guru yang kurang pas atau data di sekolah, data SKP sekolah yang juga belum pas. Mohon izin saya share screen sebentar untuk aplikasi kita sekedar mengingatkan saja. Untuk jadwal entry data saya kira sudah dibuat surat edaran dari Dikpora ke Baldik, kemudian dari Baldik dibuat edaran ke sekolah-sekolah. Monggo Bapak Ibu mengikuti petunjuk surat edaran yang sudah diberikan oleh Balidikmen, sehingga di sana ada pengaturan waktu dan sebagainya supaya tidak terjadi istilahnya bottleneck di sistem kita. Mohon izin saya share screen sebentar, ya. Ini Bapak Ibu sudah kelihatan share screen-nya? Ampun? Sudah Pak, terlihat. Jadi ini saya mengingatkan kembali, nanti aplikasi yang kita pakai masih sama seperti tahun lalu di http kepegawaian dikpora.dukcapil.id. Loginnya menggunakan login Bapak Ibu masing-masing, ya. Sebelum masuk ke sini, kami mohonkan untuk diingatkan admin sekolah itu melengkapi data-data di sekolahnya tentang siapa kepala sekolahnya, NIP-nya, dan sebagainya. Terutama ini untuk sekolah-sekolah Bapak Ibu yang DPK itu kemarin banyak error printing itu karena data kepala sekolah dan data sekolahnya tidak diupdate. Sehingga kami terus menginjek, tim IT kami menginjek satu persatu untuk memperbaiki database tersebut sehingga baru bisa di-print. Sehingga ada yang mungkin baru terprint itu beberapa waktu yang lalu itu karena database di sekolahnya tidak komplit. Untuk yang pertama, ini Bapak Ibu nanti buka web kami di Pegawaian Dikpora Jogja.id karena di sanalah aplikasi PAK dicantolkan. Kemudian Bapak Ibu masuk login, ini kami contohkan salah satu login yang digunakan masuk ke salah satu nama, ya. Saya mohon maaf, ini mungkin saya pinjam begitu. Di situ ada fitur-fitur, ada data pegawai, pejabat penilai, forum SKP, buku harian, surat pengajuan PAK dan pensiun, cuti dan sebagainya. Ini yang perlu sekali lagi perlu dicermati di data kepegawaiannya perlu dikompliti yang benar, pejabat penilainya juga perlu dikompliti yang betul. Kemudian setelah itu semua betul, baru Bapak Ibu masuk ke pengajuan PAK-nya masing-masing. Kalau sudah masuk akan seperti ini sebagai contohnya. Untuk pengajuan penilaian identitas diri ini, biasanya yang terjadi kesalahan itu di pendidikan terakhir. Ini Bapak Ibu kalau tidak punya tambahan gelar, tambahan pendidikan, nggak usah mengisi lagi, cukup dikosongkan. Ya. Kalau ini nanti biasanya di printan PAK-nya itu akan gelarnya double, misalnya SPD itu sampai 2 atau 3 kali, karena 2 kali ya diisi di sini. Jadi kalau tidak punya ijazah gelar baru, tidak perlu mengisi di sana. Kemudian untuk prodi pendidikan ini akan membaca langsung dia dari data pribadi Bapak Ibu di data pegawai. Tolong ini betul-betul dicermati, harus sama dengan apa yang ada di data Bapak Ibu sekalian. Ini pejabat pengusul, ini saya kira atasan langsung Bapak Ibu.
ini harus cocok dengan database di sekolah Bapak Ibu, artinya di admin sekolah. Kalau tidak cocok nanti biasanya juga akan terjadi error, print error. Kita lanjut setelah Bapak Ibu nanti menyimpan dari login ini, kemudian akan muncul ini apa namanya untuk daftar penetapan angka kredit dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu kan mengisi. Ini tadi yang sudah disampaikan Ibu Reni tadi. Pengisian ini yang tidak boleh keliru nih Bapak Ibu. Jadi isiannya sesuai dengan Pak Tukiman, mungkin bisa di slideshow biar lebih besar, Pak. Nggih, Bu. Ngaten Ibu. Jadi pengisian ini kami mohon sekali lagi yang jangan sampai keliru. Kebanyakan yang keliru tadi disampaikan misalnya jurnal jadi penelitian ilmiah atau karya inovatif apa dikasih judul yang lain. Enggak, kalau ini terjadi kesalahan nanti yang kasihan itu tim penilainya. Bisa menilai tetapi nilainya nanti dengan di aplikasi dicocokkan ini masuk di mana begitu. Itu yang banyak terjadi selama ini. Pengalaman kami di sekretariat itu antara jurnal dan penelitian ilmiah ini yang banyak keliru memasukkan datanya. Kemudian juga pendidikan, unsur pendidikan ini biasanya kalau ijazahnya linear kan dia masuk di mengikuti untuk pendidikan yang linear. Kalau enggak kan nanti di unsur tambahan. Nah, ini yang perlu juga dibetulkan. Sebab nanti kalau ini terjadi kesalahan, misalnya suatu ketika dipakai untuk naik pangkat, ini yang sudah terjadi di teman-teman ini sudah sampai BKN atau BKD itu berkasnya dikembalikan ke kita karena ada kesalahan di tadi pengisian pak atau kolom-kolom atau ruang-ruangnya keliru. Tadi ngaten nggih. Kemudian setelah itu semua diisi, nanti Bapak Ibu kan akan menyantumkan juga perakiraan yang penilaian Bapak Ibu. Perakiraan penilaiannya. Ini juga saya kira tolong dibuat perakiraan antara hasil penilaian itu juga sedekat mungkin. Jangan terlalu optimis dinilai cukup tinggi nanti bisa tadi berbeda persepsi. Jadi dikembalikan ke petunjuk teknis yang sudah dijelaskan oleh Ibu Reni tadi di buku 4 tadi. Jadi berpedoman ke sana. Saya kira nanti kalau pedomannya sama nanti antara perakiraan Bapak Ibu dengan hasil penilaian asesor ini akan sama. Saya kira itu. Kemudian surat ini lampiran-lampiran. Saya kira surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran ini monggo nanti di-download, kemudian dari aplikasi seperti ini dimintakan tanda tangan terus dimasukkan ke berkas. Saya kira itu untuk teknis, artinya saya kira Bapak Ibu secara pengalaman sudah bertahun-tahun mengisikan. Saya kira cuma hanya mengingatkan kembali supaya tidak terjadi tadi salah persepsi, salah kamar, dan sebagainya. Makaten untuk penjelasan dari tim sekretariat secara teknis. Kemudian untuk tadi ada masalah misalnya penilaian belum ada komentar yang dinilai apa, itu saya kira nanti bisa dikomunikasikan dengan Baldik, nanti Baldik akan mengkomunikasikan dengan sekretariat. Dan nanti akan kita verifikasi dokumennya, misalnya dokumen penelitian ilmiah atau jurnalnya benar-benar ada atau tidak, kemudian di sana apakah salah mengisi atau tidak. Dan biasanya kami akan mengundang asesor untuk memverifikasi kalau itu berhubungan dengan penilaiannya. Tetapi kalau hubungannya dengan hanya kesalahan teknis, nah itu kami mungkin bisa menanggapinya. Saya kira makaten untuk teknis. Kemudian penjadwalan, sekali lagi, penjadwalan yang perlu kita tekankan.
untuk penjadwalan online-nya. Ya, ini kelihatan Bapak Ibu? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Tidak kelihatan. Di stop dulu, Pak. Belum. Stop, Belum muncul. Yang tadi, Pak. Itu di stop dulu, stop dulu. Ini baru saya reload, Pak. Yes, sudah. stop Ini screen jaringannya terus rada stop screen lambat. lagi. Sudah kelihatan? Belum. Oh, Keluar dulu, Pak Tukiman. Yang ini Keluar stop screen dulu, baru kemudian share lagi. Kelihatan, Pak. ya, oke. Nah, ada share screen, Pak. Mulai bisa masuk. Loh, kok mah hilang, Cek, nggon aku? Ini penjadwalannya sudah kelihatan ya? Sudah, Ya. Pak. Nah, Sudah. ini penjadwalan yang kita sepakati. Mungkin Baldik itu ada yang mengajukan dan sebagainya, tapi untuk online ini dipastikan bahwa Kabupaten Bantul itu nanti jadwalnya 18 sampai dengan 21 Oktober. Kemudian Kota Yogyakarta ini 22 sampai dengan 26 Oktober. Kabupaten Sleman itu 27 sampai 29. Kabupaten Kulon Progo ini 1 sampai 3, kemudian Gunung Kidul 3 sampai dengan 5. Ini untuk pendaftaran online tolong disiplin dengan jadwal waktu ini supaya tidak terjadi permasalahan. Ini saya kira yang untuk Bapak Ibu guru yang sangat perlu kita sampaikan. Kemudian nanti untuk penilaian PAK ini kita rencanakan 24 November sampai dengan 9 Desember ini secara kolektif bersama-sama di Dikpora. Nanti setelah semua berkas terkumpul dari Bapak Ibu nanti di-approve sekolah di-approve Baldik, kemudian disetor ke Dikpora, begitu sekretariat. Matur nuwun. Monggo kalau ada pertanyaan yang akan disampaikan silahkan Bapak Ibu. Saya bertanya Pak Suhanranto. dari SMA 3. Yang pertama ini untuk pengisian entry ini apakah hanya untuk yang 4A ke bawah atau yang 4B juga mengisi? Itu yang kedua Pak. Terus yang pertama pengalaman saya pernah mengirim berkas ke LPMP November kemarin 2020, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Jadi bagaimana Pak? Apakah ada yang salah? Kami minta informasi apakah untuk pengusulan itu ke LPMP butuh surat dari Dikpora. Ngaten Pak, matur nuwun. Terima kasih Pak, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk 4B ke atas itu usulannya langsung ke tim penilai nasional. Jadi yang entry data untuk penilaian di kita, di sistem kita di Dikpora ini hanya sampai ke 4A. Kemudian untuk pengusulan yang 4B ke atas itu betul Pak, harus menggunakan surat pengantar dari Dikpora DIY. Itu nanti Bapak biasanya harus ke Balai Dikmen untuk minta surat pengantar dari Balai Dikmen, nanti akan diserahkan ke Dikpora untuk kami buatkan surat pengantar. Setelah jadi nanti Bapak bisa mengambil dan mengantarkan atau mengirimkan surat pengantar tersebut ke alamat tujuannya, Mekaten. Kemudian Bapak Ibu perlu kami mengingatkan, jadi dari penyisiran inspektorat kemarin itu untuk pejabat fungsional itu sesuatu isi buku itu pinjaman ya. Diharapkan mengajukan dupak ya. Ini. Sehingga nanti yang dupak untuk yang 4B ke atas ini sudah kita sampaikan ke Balai Dikmen, akan dipisahkan untuk dibuatkan surat pengantar. Kemudian untuk yang sampai dengan 4A nanti akan diproses untuk di dalam penilaian tahunan, Mekaten. Lagi Pak, nyambung dulu Pak, nyambung dulu. Monggo. Tadi kan formulnya kalau yang lewat entry kan sudah jelas ya, entry diisi terus di print. Nah untuk yang 4B ke atas nanti formulanya seperti apa Pak?
Dibuat Kita manual, Pak. Oh, Dibuat gitu. manual, tapi formatnya seperti dupak yang 4A ke bawah. Dibuat manual. Oh, tidak ada Ngaten. yang dari misal dari Dikpora seperti ini apa bentuknya nggak ada. Bentuknya seperti itu dupak Mirip yang yang cetak itu Aku paling tolong ini. diberhentikan, sama, Mas. sami, Pak. Oh, iya. Kemudian kami ingatkan Bapak Ibu untuk tahun ini kita hanya satu eksemplar saja ya yang dupak dan lampirannya yang dikirimkan. Jadi tadi sudah disampaikan untuk seperti itu oleh Ibu Reni. Jadi tidak 2 seperti tahun yang lalu, tapi tahun ini 1 saja. Untuk yang 4B ke atas juga tetap sama, mengirimkan berkasnya, tapi nanti berkasnya itu akan Baldik, kemudian Baldik membuatkan surat. Ada pertanyaan lagi? Saya Bapak. Sekarang mungkin Silakan. Tanya Bapak. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. 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 Saya Pak. Saya tadi sudah salam. Silakan. Saya lanjutkan dulu. Jadi sebenarnya tadi yang saya tanyakan memang berapa berkas yang harus dikirim. Artinya yang sudah kita isikan, kita entrikan di online tadi itu berapa dicetak, termasuk juga tadi karya-karya Bapak Ibu itu harus berapa. Sudah dijawab. Adalah apa yang sudah kita entrikan di online itu kan harus dicetak. Itu ditanggali berapa Bapak? Ini sekaligus mewakili tadi ada pertanyaan di chat juga. Terima kasih. Ditanggali tentunya sesuai dengan jadwal online tadi, Ibu. Ke jadwalnya. Iya, Pak. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, meskipun tadi ada penjelasan yang dikumpulkan 1 eksemplar, tapi kami mohon Bapak Ibu tetap membuat punya backup ya di pribadi gitu. Jadi suatu ketika cocokan gitu kan masih punya backup pribadi. Pak, yang dikirim hanya 1 rangkap nih. Iya, 1 saja. 1 tidak rangkap, Bu. 1 eksemplar. Termasuk hasil karya juga 1. Kami seperti itu. Kami lihat supaya meringankan Bapak Ibu semua tidak perlu mahal. Pak, tanya Pak. Iya, monggo. Saya Bu Francisca dari SMA Negeri 1 Gamping. Kebetulan saat ini saya sudah di 4B dan mau pensiun tahun 2022 pada bulan Oktober. Apakah juga mengisi PAK sehubungan dengan PAK pensiunnya sudah dijalankan? Terima kasih, Pak. Keputusan dari pimpinan kami kemarin koordinasi berdasarkan hasil temuan inspektorat kemarin terhadap penilaian angka kredit itu tetap mengajukan saja, Bu. Paling enggak ya untuk kegiatan yang pokok PBM-nya kan tetap berjalan terus. Itu mengajukan saja nggak apa-apa. Tapi tidak mengganggu PAK pensiun yang sudah dijalankan ya, Pak? Oh, betul, tidak apa-apa. Itu untuk memenuhi kewajiban bahwa guru itu harus setiap tahunan mengajukan PAK ngaten nggih. Tapi ini tetap yang pakai Excel mandiri dikirim ke LPMP tadi dengan PO Box tadi ya, Pak, karena 4B. Saya golongannya sudah 4B. Bu, betul. Nanti kan kita buatkan pengantar. Surat pengantar itu nanti yang didokumentasikan untuk mengantisipasi kalau ada pemeriksaan dari inspektorat. Oh ya. Jadi nanti intinya saya minta Baldikmen untuk menuju ke Dispora gitu atau bagaimana Pak? Prosedurnya Mbak Billy nanti bisa diberikan. Prosedurnya Ibu mengajukan saja berupa ke Baldikmen, nanti yang mengurus terus ke dari Baldikmen ke Dispora nanti kolektif. Tadi kemarin sudah seperti itu kesepakatan. Oh ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Bapak, perlu kami info itu Ibu Reni sudah baik hati nge-share di link chat, monggo silakan di-download ya.
materi tadi. Sampun Pak Tukiman, matur nuwun. Nggih, matur nuwun, mugi-mugi bermanfaat. Nggih. Amin. Ada lagi monggo? Monggo Ibu Bapak, ada pertanyaan lagi? Yang kemudian, PO Box itu Pak, yang PO Box itu alamatnya mana tuh Pak? Kalau PO Box itu monggo dicari yang update karena ada perubahan-perubahan. Kalau nanti Ibu kan ke LPMP nggih. Nanti coba lihat di webnya LPMP Bu. Update terakhirnya PO Box-nya mana? Itu ada, bisa diumumkan di webnya LPMP nggih. Oh nggih nggih. Ingatan. Nggih nggih. Nggih matur Monggo nuwun. menawi wonten malih. Ada lagi silahkan. Cukup? Nggih Pak, permisi. Tri Ismiati. Ya, silakan Ibu Tri Ismiati dari SMA Negeri 1 Ngodian. Monggo Ibu. Terima kasih Pak. Tadi yang Bapak sudah ngendiko kalau yang golongan 4B ke atas itu kan lewat Balde, kemudian nanti lewat Dipora. Berarti kan tidak harus ke PO Box sendiri atau gimana Pak nanti? Atau hanya surat pengantarnya saja? Terus Surat pengantarnya itu kami buatkan. Kemudian di dalam surat pengantar kan nanti perlu dilayangkan ke PO Box mana. Nanti untuk mengantar dari Dupak itu ke PO Box mana itu tanggung jawab masing-masing, Ji. Oh iya, dikirim sendiri. Itu berapa eksemplar, Pak? Kalau yang satu, Bu. Kan satu. Oh, satu. Oh, iya. Itu untuk yang 4B ke atas, saya share surat edarannya, itu kemarin saya ambil dari aplikasi IPAK pusat. Ya, tapi silakan Bapak Ibu juga cek di website LPMP, J. Bapak Ibu, J. Terima kasih. Ibu Reni, tambahan ibunya. Monggo Ibu, Bapak yang lain, mumpung kita ketemu ini. Pak, nyuwun nomornya Bu Reni, Pak. Nanti aja itu Bu, nanti. Gampang nih Bu. Monggo, ada masalah kesekretariatan. Pak Tuhan mau tanya Pak. Tanya lagi Pak. Dari mana Bapak? SMA 3. Oh iya, monggo Pak. Saya kan juga sebagai koordinator PKG sekolah ya. Apakah bisa dinilai Pak? Kayaknya bisa ya Bu Reni. Untuk koordinator PKG saya pernah baca itu ada penilaiannya. Oke, izin menjawab. Monggo Pak, Ibu. untuk koordinator PKG itu kan nilainya jadi 1 di kegiatan guru yang di PKG itu Pak. Jadi itu merupakan paket kesatuan dengan nilai PKG Pak Suhan. Nanti munculnya di mana? Bagian mana ya Bu yang nilainya itu? PKG, jadi 1 dengan PKG. Gitu. Jadi ada, kalau Bapak itu belum ada tambahan, tugas tambahan yang dinilai, berarti itu bisa ditambahkan sebagai tugas tambahan. PKG kan itu penugasan 1 tahun, Pak. Jadi 5%, nilainya 5%. Nanti Bapak di penilaian PKG itu kan dari pembelajaran, itu ada angka kreditnya, kemudian dari itu untuk koordinator kan bisa 5%-nya dari nilai gitu. Jadi misalnya tidak sudah ini Bu, misalnya sudah mendapat tugas yang mengurangi jam itu ya. Sebagai kalab kan mengurangi jamnya. Itu bisa enggak ya Bu ya? Bisa Pak, masih bisa tapi tidak boleh lebih dari 2. Masih bisa. Ada lagi? Saya Bapak satu lagi pertanyaan. Bu Fatul, monggo. Begini Bapak, ada teman itu sudah golongan 4A, tetapi nyun sewu itu karena suatu hal dari tahun 2017 itu belum pernah mengajukan PAK yang model baru seperti ini. Nah, kalau misalnya tahun ini itu beliau itu mau ikut mengajukan itu berkas apa saja yang harus dilengkapi atau dari tahun berapa saja begitu. Terima kasih Bapak.
Pak Tukiman? Pak Tukiman ngemut. Oh, sorry. Maaf. Maaf, agak senggol mungkin. Dari tahun 2000 berapa tadi Bu Fatul? 2017 Bapak. 2017. Sampai sekarang. Tadi sudah dijelaskan Ibu Reni untuk pengajuan tahun ini mulai 2019. Nah, ini mohon petunjuk Bu Reni, monggo. Bu Fatkol, mohon diulangi lagi tadi pertanyaannya apa? Jadi begini Ibu, teman itu ada yang sudah golongan 4A. Awalnya kan beliau memang sudah pasrah nggak mau naik pangkat begitu. Sehingga beliau sejak tahun 2017 itu tidak pernah ikut mengajukan 4 tahunan. Iya, gitu. Oke. Tetapi untuk tahun ini berubah pikiran. Misalnya tahun ini tuh mau ikut mengajukan 4 tahunan, itu yang harus diajukan itu berkasnya dari tahun berapa saja. Gitu. Baik. Nah, jadi Ibu sesuai dengan Permendikbud 35 tahun 2010 yang diajukan 3 tahun terakhir Ibu Fatkul 2019, 2020, 2021 meskipun beliau 2017 tidak menilaikan. Maka tenje. Terus sebaiknya dulu apa? Berarti Bu Reni nanti ada vakum, ada iya, nggak apa-apa. Gitu. Itulah kenapa Dikpora DIY itu memfasilitasi setahun sekali. Nek dipikir kangelan banget juga dari Dikpora itu Bu. Tapi ingin mendorong Bapak Ibu supaya tidak ada kevakuman karena jika tidak menilaikan secara rutin itu yang dinilai 3 tahun terakhir. Begitu Ibu Fatkul. Satu lagi Bu Reni mumpung ketemu. Titipan juga dari teman itu misalnya 1 tahun lagi itu pensiun. Itu apakah tahun ini perlu mengajukan PAK juga? Begitu.